Oke, selamat sore. Jumpa lagi dengan channel Dr. Candlestick. Jadi, pada sore kali ini kita akan membahas saham Adikarya Persero. Nah, jadi di akhir-akhir Agustus ini atau di akhir periode 2023 ini memang ujian berat bagi para kontraktor ataupun perusahaan-perusahaan yang berhubungan dengan kontraktor atau konstruksi untuk perseroan seperti WSKT, Wika, PTPP, dan lain sebagainya. Begitu juga dengan ADI. Nah, jadi kalau kita lihat di sini untuk ADI sendiri itu pernah posisi puncaknya itu berada di 3.400 sekitar di tahun 2015. Lalu kemudian saham tersebut mengalami yang namanya pasang surut, naik turun sampai puncaknya itu di tahun 2020 ADI itu hampir menyentuh di angka 380. Lalu kemudian setelah pandemi selesai, ADI mengalami kenaikan dari 380 ke 2000, lalu kemudian turun dan sampai ke posisi yang sekarang di 458. Nah, ini adalah gambaran untuk chart dari Adikarya. Jadi kalau kita lihat ya, dari tahun 2021 sampai sekarang Agustus 2023 atau bisa dibilang hampir 2,5 tahun, ADI ini terus mengalami penurunan dari posisinya di 2000 ke sempat kemarin ke menyentuh angka 300 atau mendekati level ketika terjadinya yang namanya pandemi di 2020. Nah, kalau kita lihat di sini dari titik-titik akumulasinya sendiri, dari sejak penurunan itu, ADI itu berada di titik akumulasinya itu untuk penjualan volume saham terbesar ada di angka Rp1.000, kemudian di angka 700, kemudian di angka 550. Seperti itu ya. Jadi terus mengalami penurunan. Kalau kita misalnya kita tradingnya kita tertib mengikuti yang namanya MA27 dengan MA5, maka kita akan menemukan entry yang tepat untuk trading di saham ADI. Nah, sebagaimana saya informasikan bahwa untuk posisi yang sekarang, ADI memang sudah ada yang namanya indikator untuk uptrend ya, untuk uptrend di minggu pertama Juni 2023, di mana pada saat itu posisi ADI sudah mencapai posisi di angka 370. Ketika 370 kita lihat bahwa beberapa akumulasinya itu berada di angka 550, kemudian di 450 dan ke angka 380. Ketika ada sinyal untuk buy di sini, kita bisa mulai. Nah, lalu kemudian ADI berhenti di posisi di mana akumulasinya itu terbesarnya itu di angka 5.500. Di sini bisa dilihat volumenya cukup tinggi. Di 5.500 dia stop, berhenti, kemudian dia melakukan koreksi lagi, bahkan sudah mencapai di titik akumulasi yang kedua di angka 458. Kemudian di situ ada sinyal bahwa menetapkan bahwa ADI ini akan memasuki fase downtrend lagi ya. Nah, tapi kita perlu ketahui bahwa untuk saham-saham Persero ini bisa jadi dia akan kembali lagi ke posisi yang pertama tadi ya. ADI ini bisa jadi ke posisi yang di bawah 350 atau hanya menguji di area 400 sampai ke 380. Seperti itu. Ini adalah gambaran-gambaran untuk posisi di mana titik akumulasi ataupun volume penjualan ADI besar ya. Oke, lalu kemudian kalau kita lihat dari sisi laporan keuangan, kita cek di sini dari laporan keuangannya. Jadi di sini kita dari total aset, ADI tetap mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.
Sedangkan untuk pendapatannya memang turun dari tahun 2022 ya. Jadi ke tahun 2023 ini ada penurunan melebihi dari tahun 2020 bahkan. Jadi dia mendekati tahun 2021 untuk pendapatan ADI-nya. Lalu kalau kita cek dari pendapatan bersihnya, nah, laba bersih ADI juga turun. Kalau kita lihat ini stagnan ya. Bisa dibilang dia tetap berada di angka 20, berada di angka 8, mendekati atau sama dengan di tahun 2020 untuk laba bersih ADI. Jadi memang wajar lah kalau misalnya harga sahamnya pun ikut tergerek ke bawah. Nah, untuk BVS-nya sendiri, ADI memang sudah tergolong murah, di mana di situ BVS-nya untuk tahun 2023 ADI itu berada di angka 1000, sedangkan posisi sekarang ADI masih berada di angka 500. Nah, kurang lebih seperti itu untuk analisa saya. Nah, di sini bisa dilihat chart-chartnya di mana titik-titiknya ADI ada yang namanya akumulasi untuk volume penjualan. Terima kasih, semoga informasi saya bermanfaat. Jangan lupa saya menginformasikan untuk disclaimer-nya di sini bahwa saya tidak merekomendasikan untuk membeli atau menjual saham yang saya bahas ini. Semoga bermanfaat. Selamat sore.